Sun Ning tiba-tiba melirik Qin Yichen. Meskipun dia tidak setuju dengan kata-kata Qin Yichen, itu tidak masuk akal. Yang paling penting adalah memahami dari sudut pandang Qin Yichen. Semuanya menjadi sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Karena perubahan kekuatan, perubahan minat dan tuntutan menyebabkan perubahan situasi. Sepertinya ada sedikit ambang pintu. Menantikan Qin Yichen di dalam hatinya, Sun Ning sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Oh, apa yang Tuan katakan? Mungkinkah ada beberapa orang kuat di pihak Sun Jiufeng? Qin Yichen mengangguk. Itu bukan yang kuat, tapi dibandingkan denganmu, itu raksasa. Sun Ning agak ragu-ragu. Jika dia bertanya lebih banyak, dia akan dapat mengetahui lebih banyak informasi. Tetapi Sun Ning juga tahu bahwa penampilan Qin Yichen di depannya jelas memiliki tujuan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mencerahkan saya? Saya masih mampu membayar beberapa imbalan. Qin Yichen mengangguk dan mengatakan ini. Saya sedikit tertarik pada hal-hal di perbendaharaan Tuan Sun Ning. Jika Anda dapat menjualnya kepada saya seharga 300.000 yuan, saya tidak keberatan melepaskan pertarungan ini. Jika Tuan Sun Ning bersedia melepaskannya. Bocah ini Sun Jiufeng. Biarkan aku mengobrol dan menghilangkan kebosananku. Yang aku butuhkan hanyalah 200.000. Dibeli dengan harga 300.000. Sun Ning terdiam, menatap Qin Yichen dari atas ke bawah, mencoba melihat melalui kekuatannya. Tapi tidak peduli apa cara yang dia gunakan, itu jatuh pada Qin Yichen, seolah-olah dia telah menghilang, dan dia tidak bisa membawa kembali berita apapun. Situasi aneh seperti itu membuat Sun Ning mengerutkan kening. Dilihat dari pengalamannya, dalam godaan biasa, bahkan jika tidak mungkin untuk mendeteksi kekuatan lawan yang sebenarnya, setidaknya dia dapat mengandalkan kontak berulang untuk memata-matai kekuatan lawan. Tapi kali ini, bukan saja dia tidak mendeteksi berita apapun, seolah-olah semua kesadaran yang dia selidiki telah kehilangan kemampuan untuk merasakan, dan menghilang tanpa menyadarinya. Situasi ini membuat Sun Ning sedikit tidak yakin. Jika dikatakan bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, maka tidak ada masalah dalam menyetujui. Lagi pula itu hanya kehilangan beberapa bahan, dan itu tidak dianggap sebagai kerugian tiba-tiba. Orang ini juga memiliki tujuan utama pembelian. Satu-satunya hal yang akan hilang dengan menyetujui masalah ini adalah beberapa saluran perdagangan di bawah komandonya. Mereka yang telah berdagang dengannya berkali-kali akan memilih untuk melepaskan perdagangan darinya. Meskipun dampaknya kecil secara keseluruhan, itu selalu merupakan pelanggaran kepercayaan. Dan saya tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menebusnya di masa depan. Untuk seseorang yang kekuatannya belum dia ketahui, dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, jika kekuatannya benar-benar lebih dari miliknya, mengapa tidak mengambilnya secara langsung? Harus mengambil jalan memutar seperti itu? Mungkin, kekuatan orang di depannya hanya jauh lebih kuat daripada bawahannya, tetapi tidak sampai dihancurkan sepenuhnya. Sun Ning pertama-tama berasumsi bahwa kekuatan Qin Yichen dapat menghancurkan sebagian besar orang yang hadir, dan kemudian membuat penilaiannya. Bahan-bahan ini sudah memiliki pembeli dan akan dikirimkan dalam beberapa hari. Tentu saja, jika Anda membutuhkannya, saya akan menyiapkannya untuk Anda segera setelah pekerjaan di tangan saya selesai. Tidak peduli berapa banyak yang Anda butuhkan, saya dapat menawarkannya. Setengah harga jual ke kamu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mendesak, hanya batch ini. Sun Ning dalam kesulitan. Kekuatan orang di depannya tidak jelas, dan tujuannya tidak jelas. Dia juga mengatakan bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan status penguasa kota terapung. Dan dia adalah pembantu yang diminta Sun Jiufeng, dan dia muncul di depannya untuk mendiskusikan perdagangan dengannya. Jelas, semuanya tidak akan sesederhana itu. Sun Ning ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, angkatan berikutnya. Sun Ning memikirkan spekulasi yang agak tidak realistis, yaitu, orang ini ingin mengandalkan transaksi ini, dan kemudian membuat dirinya tidak dapat dipercaya. Dan kemudian mengandalkan kekuatannya untuk melindungi Sun Jiufeng. Pada saat itu, fermentasi masalah ini akan meningkat, dan semua upaya Sun Ning akan menjadikan Sun Jiufeng gaun pengantin. Lagi pula, merusak kepercayaan orang lain juga merupakan kesalahan yang sangat besar dalam berbisnis dan berdagang. Tampaknya dia melihat melalui tujuan Qin Yichen, dan Sun Ning lebih yakin dengan pikirannya sendiri. Bahan-bahan ini tidak akan berfungsi. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Seperti yang dia bayangkan, Sun Jiufeng perlu menggunakan sumber daya ini untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan segera setelah dia merebut kekuasaan, dan tidak mungkin memberikannya kepada dirinya sendiri dengan mudah. Bagaimanapun, dia hanyalah lapisan gula pada kue untuk Sun Ning, bahkan jika dia memiliki sedikit kebaikan, itu tidak akan membuatnya menyerah begitu banyak kesempatan. Di sisi lain, Sun Jiufeng sangat jelas tentang situasi saat ini. Dia membutuhkan bantuan asing yang kuat, dan Qin Yichen membutuhkannya. Dia berdiri kokoh di sisi Sun Jiufeng. Dan apa yang bisa dia dapatkan berkali-kali lebih mudah daripada dari sisi Sun Ning. Pilihan yang dibuat oleh kedua belah pihak juga berbeda karena posisi dan situasi mereka. Qin Yichen berdiri dan menepuk bajunya.
Karena negosiasi belum selesai, maka masalah ini dibiarkan apa adanya. Setelah memikirkannya, Qin Yichen berjalan keluar. Di hadapannya, sedingin es. Peluang diberikan. Apakah itu Sun Jiufeng atau Sun Ning? Keduanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka sendiri, dan itu sudah cukup. Adapun percakapan hari ini, itu adalah penjelasan Qin Yichen kepada Mahkamah Agung. Meskipun dia dapat menyembunyikan kekuatan dan identitasnya di sini, tetapi setelah Sun Jiufeng berhasil mengendalikan kekuatan, dia tidak dapat menyembunyikannya. Karena kurangnya penjaganya sendiri, Sun Jiufeng sekarang hampir telanjang sebagai seorang komandan, tetapi dia tidak dapat menahan 9 kota terapung UFO ini. Cepat atau lambat, dia akan menggoyahkan identitasnya. Pada saat itu, jika Mahkamah Agung ingin memulai, Qin Yichen akan memiliki alasan untuk menyesatkan. Karena tujuannya adalah untuk kumpulan bahan ini sejak awal, dan jika waktu serangan Mahkamah Agung nanti, Qin Yichen masih bisa mengandalkan eksploitasi dan efek militer yang diperoleh oleh kapal perang untuk memperjuangkannya. Pada saat itu, akan ada masalah di Mahkamah Agung Tuhan. Setidaknya para penjaga pengadilan Tuhan di Wotu Xingyu akan berdiri teguh di pihak mereka. Memenangkan hati orang hanyalah sarana seperti itu. Setelah memikirkannya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Hei, aku sudah diberi kesempatan. Aku tidak berguna. Qin Yichen mengatakan kata-kata ini kepada Sun Ning dengan sengaja. Sayangnya, setelah Qin Yichen pergi, Sun Ning tidak berubah pikiran. Setelah Qin Yichen pergi, wajah Sun Ning langsung berubah. Karena selama mereka berbicara, dia mengirim beberapa bawahan untuk menguji. Tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini memilih untuk tidak melakukannya. Dan masalah ini telah menyebar di antara para pembunuh ini. Sun Ning telah kehilangan cara terbaik untuk membunuh Sun Jiufeng. Sekarang dia bisa melakukannya sendiri atau menemukan pembunuh yang tidak takut menimbulkan masalah. Wajah suram membuat wajah Sun Ning sedikit terdistorsi. Ayo,